Welcome back kembali lagi bersama dengan Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Keseharian online seller di mana gua hari ini akan membahas tentang tips finansial ala gua. Tips keuangan dari gua, seorang graphic designer yang sempat kerja di gereja, habis itu gue buka jualan online, dan gue masih hidup sampai sekarang. Dan gue mau membagikan tips keuangan. Relevan gak ya sama kehidupan lu? Tapi ya inilah se-fruit sebuah beberapa tips yang mungkin kalian bisa lakukan atau bisa praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi gue itu bukan lahir di keluarga yang mempunyai kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Contohnya, orang tua gue bukan orang keuangan, bokap gue tuh arsitek. Dia benar-benar kurang ngerti dengan financing, accounting. Nyokap gue juga bukan orang accounting ya, jadi ya buta banget nih gue tentang accounting. Di keluarga besar gue yang urusannya dengan accounting hanya ada satu orang, yaitu tante gue. Dia itu accounting hebat. Ya emang kerjanya udah puluhan tahun ya di dunia accounting. Jadi benar-benar gue ngelihat dia itu memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat ya. Jadi dia sampai investasi di apartemen, investasi di deposito lah atau apa. Tapi dia bisa menghitung itu menurut dia ya. Dan gue sih mau share di podcast episode ini yang menurut gue. Jadi gue mau ceritain aja nih tentang tips finansial ala Michael Kristiawan. Nah, yang penting menurut gue itu lu tuh happy. Karena duit itu gak lu bawa mati ya. Ini menurut gue yang gue jalanin sampai sekarang. Contoh nih yang gue udah jalanin ya. Dari SD itu gue udah jualan. Jadi dari SD gue udah ke sekolah kan gue selalu bawa bekal tuh. Nah sama nyokap gue tuh gue dibawain bekal beberapa. Jadi ada 3 atau 4 atau bahkan bisa sampai 10 kalau ada temen gue yang nitip. Nah jadi temen gue tuh beli makan siang sama gue. Jadi gue jualan dan gue dapet duit dong. Nah duit itu selain gue sisihin, jadi gue bayar nyokap gue juga pakai buat jajan. Jadi dari kecil gue udah diajarin untuk ngurusin duit sendiri gitu. Bukan nabung ya, karena gue emang nggak punya tabungan. Bukannya gue nggak punya penghasilan emang dulu waktu kecil. Beda sama anak-anak lain mungkin yang waktu kecil kalau ada dapat reward duit gitu. Enggak, kan keluarga gue bukan keluarga yang mengajarkan gue untuk menabung, untuk punya duit banyak gitu. Enggak. Kan ada tuh yang ada loh orang anak-anak SD SMP itu ya uang jajannya tuh udah ratusan ribu jir. Gue pernah lihat, kan gue pernah tuh jualan kebab di salah satu sekolah swasta. Dia sekali belanja cepeceng kali 2 kali istirahat udah 200 ribu. Nah gue bukan orangnya seperti itu. Bahkan gue harus jualan dulu supaya gue bisa dapat uang jajan. Terus itu dari SD gue suka bawa popcorn, nyokap gue suka bikin popcorn. Ada juga waktu itu bikin pembatas buku. Gue jualan loose leaf tuh yang kertas file bolong-bolong gitu ya. Gue beli tuh di mana gue borong bagus-bagus, habis itu gue jualin ke teman-teman kelas gue. Itu dari SD. SMP gue juga mulai tuh jualan CD bajakan. Jadi teman-teman gue yang mau
bikin lagu, misalnya dia mau lagu ini, gue cariin, gue beliin MP3-nya di apa namanya, di Mangga 2 ya, gue beli MP3 banyak banget, terus gue burning jadi CD. Gue printin juga covernya, kasih nama dia. Nah dari gue jualan CD itu gue dapet duit nih lumayan. Tapi kan gak banyak ya. Gue bisa pakai buat weekend. Jadi gue weekend tuh suka pergi ke sana ke TA, kita main skating, kita nonton, makan the crabs, makan. Dan itu gue biayain sendiri dari duit gue jualan. Seingat gue gitu ya, seingat gue nih. Itu dari SMP. Gue udah bisa megang duit. SMA. Nah SMA gue jualan pin. Jadi gue tuh ada digital kamera waktu itu kecil, berapa megapiksel. Gue bisa bikin pin juga. Dari situ gue memakai duit itu ya sama buat jalan-jalan, buat pergi makan sama teman-teman. Dan emang dari kecil gue nggak dikasih uang jajan. Jadi gue emang kalau perlu gue minta. Karena gue tahu keluarga gue itu bukan orang yang berkecukupan. Bahkan nanti kapan gue ceritain. Jadi keluarga gue tuh emang financially ngepas, bahkan bisa minus. Ada waktunya yang bisa minus. Terus kuliah, nah di tempat kuliah itu gue bayar kuliah pun gue dibayarin sama tante gue, karena keluarga gue nggak bisa, banyak gue tuh nggak bisa bayarin gue kuliah, nggak ada duit nih kita. Jadi gue benar-benar kuliah dengan baik sampai dapat beasiswa biar kuliah gue bayarannya dipotong. Dan gue juga jualan, balik lagi gue juga jualan di sana. Gue menggunakan skill dagang gue. Jadi apa ya, skill dagang tuh, misalnya nih ada temen gue mau beli bolpen, ya udah gue beliin deh di pasar pagi. Jadi gue kan butuh bolpen juga dong, atau gue butuh kuas, butuh cat gitu ya. Karena kuliah di kafe mahal, butuh kertas. Nah, hasil keuntungan gue belanja itu gue pakai untuk beli barang-barang keperluan gue. Jadi bisa dibilang barang-barang keperluan gue dibayarin oleh teman-teman gue. Thank you ya buat teman-teman gue yang membayarin gue. Sama halnya dengan ngeprint tugas. Nah, ketika gue ngeprint tugas, gue jadi makelar ngeprint tugas teman-teman gue nih. Jadi teman-teman gue yang ngeprint, ayo sini sama gue lah, gue printin deh harganya sekian. Oke. Jadi tugas gue gratis. Gue ngeprintnya karena dari margin gue ngeprintin teman-teman gue itu gue ada keuntungan, bisa gue pakai buat ngeprint tugas gue. Itu trik gue menghadapi financially mepet waktu gue sekolah. Habis itu gue kerja. Nah pas kerja gue udah mulai dapet duit nih, udah bisa bagi ke orang tua gue, bisa gue pakai buat belanja. Nah gue beli barang, seingat gue ya, gue selalu beli barang yang produktif. Contohnya gue beli kamera, atau gue beli lighting, beli handphone. Jadi benar-benar barang-barang yang bisa menghasilkan. Ya bisa menghasilkan. Bahkan waktu itu gue hire anak magang. Maksud gue anak magang itu supaya bisa bantu gue ngerjain kerjaan freelancer gue. Jadi gue masih kerja, tapi gue ada freelancing. Nah gimana caranya biar gue bisa ngerjain kerjaan freelance tapi gue gak keteteran? Jadi gue bayar anak magang. Nah kan ada kelebihannya, itu bisa gue sabung. Nah terus berlangsung sampai gue bisa beli kamera buat bikin jasa foto, sampai gue stop kerja, gue bikin jualan online. Nah ketika gue bikin jualan online, modal gue waktu itu berapa ya, mungkin kira-kira 3 jutaan gitu. Nah, gue beli barang 3 juta. Jadi gue inget banget nih, gue mulai jualan online itu dengan modal terbatas tapi skill maksimal. Jadi gue punya skill tentang Photoshop apa segala macam, online marketing gitu ya. Gue pakai
gue punya handphone BlackBerry kan, gue udah beli tuh, gue pakai, benar-benar gue pakai tuh buat strategi marketing organik ya. Jadi benar-benar bisa marketing organik gue pakai. Nah, gue sengaja waktu itu bikin bisnis online. Waktu itu kan gue punya pacar ya. Pacar gue tuh kita hobi jalan-jalan. Nah, gue tuh sengaja waktu itu bikin bisnis ini sebenarnya untuk menyokong kehidupan jalan-jalan gue. Karena bisa dibilang kan kita suka pergi weekend, itu kan gak murah ya. Lu sekali pergi kan bisa 200.000, 300.000 gitu ya. Dan juga pergi gak cuma weekend doang, bisa aja di tengah-tengah hari kita pergi gitu, kita ngafe, coffee shop, beli ice cream, ke bazar, apa segala macem. Nah gue bilang nih ke dia, oke, kita bikin bisnis. Gue sengaja bikin bisnis ini untuk menyokong pergi kita gitu. Karena emang dari dulu gue gitu kan, misalnya gue bikin bisnis untuk biayain gue punya tugas gitu, biayain gue punya kuliah, ini biayain gue punya jalan-jalan. Nah setelah dihitung-hitung, emang jadi setiap kali gue pacaran itu ada aja duitnya. Karena waktu itu kita pernah bikin Excel gitu ya, terus setelah dihitung-hitung kok gak ada duitnya. Nah udah, gue jujur aja kan, dari awal gue udah bilang ini bisnis untuk membiayai kehidupan kita. Ya lu lihat aja, tiap kali kita pergi kan bayarnya segini, habis kan duitnya. Ya juga ya. Nah tapi untungnya ya gue gak keluar duit, karena emang itu sengaja gue bikin untuk itu. Sampai akhirnya berputus dan bisnisnya tetap running ya. Jadi gue tuh gedein bisnis ini. Gue benar-benar waktu itu nggak ngambil sama sekali gue kerja keras, tapi gue ambilnya dari jasa foto. Jadi gue masih ngerjain foto. Nah foto itu kan dapet lah beberapa, sekali session mungkin bisa 500.000, 1 juta gitu ya. Gue bisa buat hidup lah sehari-hari gitu. Nah dari situ gue bisa kembangin foto, udah gitu gue bisa kembangin bisnis online, sampai gue ngerasa bisnis online itu ternyata bisa besar. Jadi sempat gue tuh, karena gue memang kurang ahli dalam hal accounting, tapi gue punya feeling. Jadi gue cuma feeling doang nih, aduh ini kayaknya laku deh. Gimana kalau gue jadi penjual coklat. Waktu itu gue masih jualan teh matcha powder. Nah tapi gue pengen jadi jualan coklat nih. Terus gue bilang, gue pengen jadi jual coklat. Jadi ceritanya gue udah, seingat gue ya, gue punya duit dari 3 juta itu, kalau laku kan untung 20%, berarti bisa dapat 3,6 gitu. Gue udah lumayan laku sampai gue punya cash flow 20-an juta gitu. 20-an apa 30-an juta gitu. Nah gue ngerasa itu duit gue. Oke, jadi gue ngerasa itu duit gue. Padahal 20-an juta itu adalah modal. Nah ini finansial banget ya. Karena 20-an juta itu modal, kalau gue jual semua baru untung 4 juta, iya kan? Kalau 20% kan 4 juta, dari 20 juta untungnya 4 juta. 20 juta itu modal, jadi gue itu punya duit, ada duit gue di tabungan 20 juta. Gue beli tuh coklat tulip, seingat gue tuh. Gue beli, karena gue cuma beli satu doang, benar-benar satu dus doang tuh. Satu dus ini, satu dus ini, satu dus ini, satu dus ini. Anjir 20 juta gue pakai dah tuh 20 juta. Kebayar. Tapi pas lagi ditagih tuh sama orang matcha powder waktu itu ya, gue diomelin. Gue gak ada duitnya nih. Gue pakai waktu itu buat beli tulip coklat. Nah sama dia diomelin,
Kalau emang lo belum sanggup untuk beli segitu, ya jangan. Tapi kan gue bilang ini minimum doang, minimum belanja tuh segitu. Ya udah, akhirnya gue dikasih keringanan, gue coba semaksimal mungkin gue bayar bulan depan. Untung baik ya. Jadi gue bisa bayar itu bulan depan. Nah kalau sebulan kan laku tuh. Jadi gue bisa dapat duit balik tuh 20 juta. Ya gue bayar lagi gitu pelan-pelan. Nah dari situ gue ngerasa sampai sekarang nih, kalau duit yang ada di rekening gue ini bukan duit gue. Ini duit modal jualan online gue. Jadi memang gak bisa ini maksud gue dipakai untuk kesenangan pribadi gitu. Karena ini contohnya walaupun nih growing bisnisnya udah sangat grow ya, mungkin sebulan tuh bisa bisa lumayan lah. Nah, tapi gue ngerasa mungkin aja bulan depan itu omsetnya nggak sebagus ini. Jadi ya gue kakek harus benar-benar berhati-hati nih. Nggak boleh tuh impulsif buying kayak yang podcast episode sebelumnya. Tapi gue tetap pakai buat sehari-hari, misalnya gue kayak bayar tagihan. Jadi ada tagihan-tagihan yang gue bayar pakai ruang ini, terus gue kasih nyokap gue buat bayar gaji dan lain-lain, buat makan. Ya adalah have fun seadanya lah, bisa lah beberapa kali gitu. Cuman ya jangan yang sekali makan 20 juta, sekali makan 1 juta, ya jangan. Yang seadanya aja lah. Itu masih bisa. Jadi sampai sekarang gue nabung sih, maksud gue bukan nabung dalam arti harfiah nabung ya, tapi lebih ke arah gue numpukin aja itu duit bisnis supaya gue bisa berkembang. Jadi kadang-kadang emang gue ke pameran, gue lihat ada produk baru gue beli. Nah kayak tadi tuh, sekali gue belanja barang aja tuh bisa puluhan juta, karena memang itu minimum ordernya ya untuk online shop, untuk satu tipe gitu atau untuk beberapa tipe. Itu kadang juga gue pakai untuk pengembangan bisnis, misalnya photoshoot, gue hire model atau gue hire social media manager. Nah hal-hal itu yang gue pakai buat pengembangan bisnis sampai sekarang. Terus urusan kesehatan gue tetap menggunakan asuransi sih. Jadi gue tetap bayar BPJS. BPJS itu kalau gue ada apa-apa ya gue tinggal ke rumah sakit yang sederhana sih bisa sih, kayak gue cuman misalnya gue mau cek dokter biasa aja lah, nggak usah dokter ke rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit beneran kalau lu nggak rawat inap kan asuransi lu nggak keluar. Nah itu gue pakai BPJS. Tapi kalau gue untuk rumah sakit rawat inap, gue ada asuransi lain yang memang plafonnya gue sengaja tinggiin karena gue tahu gue punya banyak keturunan yang kurang baik dalam hal kesehatan. Jadi ya gue sengaja beli asuransinya emang agak mahal. Dan mungkin hidup gue juga gak selama itu ya. Kenapa ya, gue punya firasat aja. Karena ya ada aja lah penyakit hidup gue nih, gak tahu. Sekarang aja gue udah penyakitnya agak banyak. Itu sih financial tips dari gue. Dan gue sekarang lebih ke arah menikmati, enjoying life aja. Karena gak ada yang tahu hidup lo sampai kapan. Beneran gak ada yang tahu. Kalau lu bisa ajak bonyok lu pergi makan siang, ajak. Kalau lu bisa pergi bareng ponakan lu, ajak. Lu bisa pergi bareng temen lu, ajak aja. Ajak pergi, ketemuin semuanya. Karena lu gak tahu lu mati kapan. Beneran deh. Kalau lu bisa bikin bisnis yang bisa menghidupi orang lain, bikin aja. Lu ada kerjaan yang lu pengen kerjain. Kayak gue bikin podcast, ya gue bikin aja happy. Gue lagi mau belajar bass, ya gue belajar. Gue lagi mau belajar bikin musik, gue belajar bikin musik. Ya yang penting masih dalam batas wajar sih.
Dan gue juga ngeliat contohnya nih, kayak ada tuh kemarin di Instagram, kita bisa liburan ke pulau A gitu yang nginepnya puluhan juta gitu. Enggak, gue nggak sampai kayak gitu. Ya mungkin kalau gue sih sebenarnya pengen banget ya ke Solo tuh, gue nginep di ada namanya rumah Atsiri. Itu semalam 4 juta. Itu aja gue udah omel-omelin sama temen gue, ngapain lu nginep di tempat semahal itu, ngapain, atau di Alila Hotel yang 1 juta semalam, ngapain. Ya kan sekali-sekali kan, bisa aja tuh penginapan terakhir gue. Ya tapi ya itu yang gue rasain, gue pengen aja menikmati hidup. Udah kerja capek-capek ya nggak? Emang kerja gue capek? Kayaknya enggak ya. Jadi itu aja yang mau gue ceritain tentang tips finansial. Jangan lupa kalau lo punya duit, lo tabung boleh. Lo mau nabung di deposito boleh, tapi kan bunganya kecil. Nah kalau gue tuh nabung di SBR waktu itu pernah, tapi bunganya juga kecil. Terus gue nabung di mana? Ya gue nabung di bisnis gue, karena menurut gue itu lebih besar, lebih bisa menghasilkan. Menurut gue lah, ini mah ini personal banget ya. Dengan gue invest di bisnis gue, ya gue bisa menghasilkan lebih besar dari bunga deposito. Itu menurut gue. Ya, dan gue bisa punya track record gitu, dan gue bisa, karena bisnis nggak cuma uang ya, gue bisa punya reputasi di dunia maya, gue bisa ketemu supplier, dikenal teman-teman. Nah itu kan juga investasi misalnya gitu. Itu menurut gue bisa kuliah lagi, jadi gue bisa bayar kuliah. Itu salah satu impian gue sih. Gue bikin bisnis itu bisa membiayai gue kuliah. Oke lah, itu aja yang mau gue ceritain tentang tips finansial dari Michael Kristiawan. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day. God bless you all.